Halo Sobat Hukum, data pribadi kita disalahgunakan untuk pinjol. Sedih nggak sih? Sedih dong. Apalagi ini ketipu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini tentu saja masuk ke dalam tindak pidana penipuan. Tapi di satu sisi dia penipuan offline, di satu sisi lain juga online ya. Jadi kita lihat dulu tindak penipuan menurut KUHP. Jadi kejahatan pada pasal 378 KUHP yang dinamakan penipuan itu adalah satu, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Kemudian yang kedua, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Kemudian yang ketiga guys, membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat maksudnya, atau karangan perkataan bohong. Itu untuk tindak pidana yang offline yang biasa dalam KUHP penipuan. Kemudian kita cek di tindak pidana penipuan online menurut Undang-Undang ITE guys. Apa aja yang bisa menjerat penipuan pinjol ini menggunakan data pribadi kita ya. Jadi untuk pasal penipuan yang dilakukan secara daring atau online itu dapat merujuk pada Undang-Undang ITE dan perubahannya itu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang itu guys mengatur perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang dengan sengaja itu ya dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, itu yang dimaksud dengan penipuan dalam Undang-Undang ITE online daring ya. Kemudian orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tadi itu berpotensi dipidana guys, penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, lebih lanjut lagi perlu juga diketahui bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat 1 tadi berbunyi sebagai berikut ya, itu setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Itu maksudnya penipuan. Kita lacak lebih jauh lagi, kita kuak lagi pembahasannya. Orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 rancangan Undang-Undang ITE itu bisa dipenjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 rancangan Undang-Undang ITE. Terus yang termasuk data pribadi itu apa aja sih ya. Jadi kita perlu tahu dulu yang termasuk data pribadi itu apa aja supaya nggak salah persepsi. Jadi jenis data pribadi yang dilindungi itu ada dua sebenarnya jenisnya ya. Yang pertama itu data pribadi yang bersifat spesifik, itu seperti data dan informasi kesehatan orang misalnya. Kemudian ada data biometriknya, kemudian ada data genetika, kemudian catatan kejahatan itu termasuk data pribadi, kemudian data anak, kemudian ada data keuangan pribadi, kemudian ada data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu semua adalah data-data pribadi kita yang spesifik guys, yang tidak umum, yang sebenarnya jarang kita share, jarang kita publikasikan kan. Nah, ada juga data pribadi yang itu sebenarnya bersifat umum aja gitu, yang bersifat biasa. Walaupun kemudian harus juga jelas penggunaannya ya bagi orang lain. Nah, apa saja data pribadi yang bersifat umum ini? Itu ya biasanya itu ada nama lengkap kan, seperti yang ada di KTP kita tuh misalnya, atau kartu keluarga. Kemudian ada jenis kelamin, ada kewarganegaraan, ada agama, kemudian ada status perkawinan, dan juga ada data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi ada
Ada data pribadi yang sifatnya khusus, yang spesifik. Kemudian ada data pribadi yang sifatnya umum. Lebih lanjut lagi, perlu diketahui ya, penting diketahui juga bahwa pemrosesan data pribadi itu harus berdasarkan pada dasar pemrosesan yang sah. Itu ada beberapa aturan di situ. Yang pertama, persetujuan yang sah ya, secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. Jadi kita harus memberitahukan, minta persetujuan, izin kepada yang punya data, subjek yang punya data pribadi itu. Kemudian untuk syarat-syarat yang lain itu bisa nanti sahabat hukum ya cek di kolom deskripsi di bawah. Nah, apa jerat hukumnya? Kita cek jerat hukumnya, guys. Untuk penyalahgunaan data pribadi, apalagi untuk pinjaman online ya, karena kita kan pasti dikejar-kejar nih oleh peminjam, oleh yang meminjamkan. Nah, kemudian jika diduga penipu itu menyalahkan data pribadi kita untuk mengajukan pinjaman online, artinya si penipu tadi sudah melakukan pemrosesan data kan, tanpa dasar pemrosesan yang sah, artinya nggak ada minta persetujuan, nggak ngasih tahu, nggak minta izin. Nah, ini termasuk dalam perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang PDP pasal 6 ayat 3 junto pasal 67 ayat 3 Undang-Undang PDP yang mengatur itu, guys, bahwa setiap orang itu dilarang dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Dan bagi orang yang melanggar ketentuan ini bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, guys, dan atau pidana denda paling banyak tuh 5 miliar rupiah. Jadi jelas penggunaan data pribadi itu diancam ya, tanpa pemberitahuan yang sah, tanpa izin, tanpa permisi, tanpa persetujuan, denda penjara 5 tahun dan denda 5 miliar. Kemudian selain jerat pidana menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, penipu yang memalsukan identitas tadi itu bisa menggunakan data-data kita kan untuk mendapatkan pinjaman online. Itu bisa dijerat lagi, guys, pasal 66 junto pasal 68 Undang-Undang PDP ya, perlindungan data pribadi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak tuh 6 miliar rupiah. Ini lebih tinggi lagi 1 tahun dan lebih tinggi 1 miliar ya. Terus kalau sudah data pribadi kita sudah terlanjur digunakan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang langkah yang bisa kita ambil, guys? Nah, apabila sudah jelas terjadi pelanggaran data pribadi ya, si penipu yang sudah menggunakan data-data kita untuk mendaftarkan pinjaman online, maka segera tempuh langkah-langkah hukum ini, guys. Yang pertama, laporkan tindak pidana pelanggaran data pribadi tadi itu tentu saja kepada pihak berwajib, pihak kepolisian. Terus kemudian yang kedua, ajukan gugatan pada lembaga arbitrase atau pengadilan atau menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya untuk mendapatkan ganti rugi kalau memang kita sudah dirugikan gitu. Kemudian yang ketiga, jelaskan juga kepada pihak pinjol pinjaman online itu bahwa kita tidak pernah mengajukan pinjaman, tidak pernah melakukan peminjaman, bahkan sudah menjadi korban penipuan kan dan kejahatan di bidang perlindungan data pribadi, sehingga kita tidak wajib untuk membayar pinjaman yang diajukan oleh si penipu tadi. Kemudian yang selanjutnya ya, langkah yang harus kita lakukan itu adalah meminta data pribadi yang sudah diproses tanpa persetujuan kita tadi kepada pihak pinjol untuk segera dihapus, dimusnahkan, dan atau dihentikan prosesnya. Pokoknya lupakan aja gitu, nggak usah dilanjutkan lagi, tolong dimusnahkan. Demikian penjelasan pembahasan kita di video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Silahkan komen di kolom komentar. Kita berjumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Ciao, terima kasih.